Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sepertinya Surya Paloh sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap pencapresan Nasdem kepada Anies Baswedan. Nah, kok begitu Cak Ompong? Oke, kita coba kembali kepada saat pencapresan Anies. Ada beberapa statement yang disampaikan Surya Paloh pada saat Anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Nasdem. Satu adalah bahwa tidak ada lagi politik identitas. Ya, Cak Ompong ulangi lagi, tidak ada politik identitas. Yang kedua, itu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, jadi melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa seperti itu? Karena Nasdem adalah partai koalisi pemerintahan. Jadi, ya sering sekali Bang Surya Paloh menyampaikan ini, bahwa Nasdem itu tetap setia terhadap ya kesepakatan partai koalisi pemerintahan. Dan kalau kita lihat memang Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh itu seperti satu saudara ya yang tidak bisa dipisahkan. Tadi udah politik identitas, yang kedua melanjutkan pembangunan. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan elektoral perolehan suara legislatif di DPR dari Partai Nasdem. Jadi dengan diangkatnya atau dipilihnya Anies sebagai bakal calon presiden, harapan Bang Surya Paloh itu suara Nasdem meningkat. Ya, kalau dulu bersama Pak Jokowi sudah di angka ya 9,05%, tentu dengan dicalonkannya seorang Anies, perolehan suara Nasdem di DPR naik. Nah, kalau tidak naik, itu berarti ya salah mencalonkan Anies. Oke, dalam perjalanannya sejak dideklarasikan hingga hari ini, di mana hari ini Nasdem bawa calon legislatif ke KPU. Nah, sebelum diberangkatkan oleh Bang Surya Paloh memberikan arahan, bahkan sering ditanya wartawan. Ya, apa yang disampaikan Bang Surya Paloh yaitu adalah bahwa cap politik identitas yang melekat kepada seorang Anies ini sulit hilang. Jadi itu memang sudah kalau sudah karatan itu sudah susah hilang. Jadi memang DNA-nya Anies Baswedan itu politik identitas. Tanpa politik identitas seorang Anies itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, kita bisa lihat bagaimana ketika dia menyampaikan pidato pada saat deklarasi. Ya kan? Anies mengkritik pemerintah, sementara Nasdem berada di dalam pemerintahan. Ya, jadi kalau menurut Cak Ompong, seorang Anies itu gak tahu malu. Ya, gak paham apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Jadi gaya politiknya itu adalah politik identitas, itu gayanya mengadu, seperti mengadu domba. Ya, kebijakan mobil listrik itu sudah diambil keputusannya oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan strategi hilirisasi itu akan terus dilanjutkan. Nasdem tahu itu kan kebijakan itu, tapi dikritik oleh seorang Anies. Ya, jadi kalau menurut Cak Ompong, cap politik identitas itu memang melekat dan susah hilang.
Yang kedua, yang sangat penting sekali adalah dengan dipilihnya Anies, ya tentu harapannya Nasdem itu suara keterpilihan ya legislatif di DPR itu meningkat. Tapi apa kata Bang Surya Paloh? Masih tidak ada pengaruhnya. Artinya apa? Artinya ya ini bisa dikategorikan dengan mencalonkan Anies bisa-bisa suara DPR tambah lebih menurun. Ya, itu sudah bisa kita perhatikan pada saat dideklarasikan beberapa tokoh partai itu mengundurkan diri. Tapi ya tentu ya beberapa pecinta Partai Nasdem seperti Cak Ompong ini ya siapa tahu nanti satu waktu ya kita harapkan Bang Surya Paloh ketemu Megawati lah itu akan rebound. Seperti suara Ganjar pada saat ya U20 drop, tapi begitu dicapreskan oleh PDIP itu naik. Demikian juga pertemuan Surya Paloh dan Megawati itu sangat ditunggu. Banyak yang memperkirakan itu suara Nasdem pasti akan meningkat, apalagi setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, jadi kalau menurut Cak Ompong, pencapresan seorang Anies itu ngeri-ngeri sedap. Bisa-bisa batal. Karena apa? Karena Anies itu tidak paham terhadap instruksi yang disampaikan oleh Surya Paloh. Tidak ada politik identitas, meningkatkan suara keterpilihan Nasdem di DPR. Dua-duanya itu tidak bisa, tidak terbukti. Oke, sampai jumpa lagi.